Melihat job fair ini, kita semakin bersyukur bagi kawan-kawan yang sudah memiliki pekerjaan ataupun sektor usaha yang lain ya. Karena melihat tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya doakan kawan-kawan sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Yang sedang ada ikhtiar atau usaha semoga dilancarkan dan dikabulkan dalam ikhtiarnya. Dan tentunya kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pada siang hari ini saya akan mengajak kawan-kawan kalian ke acara, kita mau lihat ya, acara job fair yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta. Berada di kawasan Gor Tanjung Duren, Jakarta Barat. Jadi kita lalui ini dari kawasan Jalan KS Tubun ya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Perjalanan ditempuh berkisar sekitar 15 menitan dari Jalan KS Tubun ini mengarah ke Gor Tanjung Duren yang berada di Jakarta Barat. Jadi job fair ini rencananya akan digelar selama 2 hari ya. Ya, nanti kita ulik-ulik ya, kita lihat-lihat. Ada dua tempat job fair, yaitu yang pertama di Gor Tanjung Duren ini yang akan kita datangi. Kemudian satu tempat lagi di Gor Kebun Jeruk. Kita datangi satu tempat saja di Gor Tanjung Duren. Untuk situasi lalu lintas ya, untuk situasi lalu lintas di kawasan Jalan KS Tubun ini, Jakarta Pusat ini terpantau ramai lancar ya, terpantau ramai lancar. Untuk cuaca juga cukup cerah dan bahkan panas, cukup panas. Ini kondisi di jalan ini ya, ini masuk jalan Selipi ya. Ini masuk jalan Selipi. Kalau yang tadi kita lewati itu jalan KS Tubun, ini sudah memasuki jalan Selipi ya. Jadi memang setiap sore ini jalan ini sudah dipastikan macet, karena memang seperti hari-hari biasa, khususnya Bidai ya. Bidai itu pulang kerja, pulang kantor itu sekitar jam 4, jam 5 sampai jam 7 ini masih ramai, padat jalan ini. Ini di siang hari masih terlihat, masih bisa ngebut ya, masih bisa ngebut ini. Duh, bahayanya tadi itu. Ya, ini belum terlalu ramai, ini masih ramai lancar lah ya, nggak ada kemacetan. Kita masih bisa lari-lari 60, 80 ini masih bisa ini. Namun kita tetap selalu menjaga keselamatan ya dalam berkendara. Tidak perlu laju-laju, yang penting kita bisa sampai sewajarnya saja ya kan, sewajarnya saja. Ini masuk jalan flyover ya, flyover salah satu jalan untuk
pemecah kemacetan ya. Yang sudah dibuat banyak flyover saja itu masih banyak kemacetan di Jakarta ya. Jadi salah satu upaya untuk mengurai kemacetan ya dibuat flyover. Salah satu upaya, namun walaupun upaya itu sudah dilakukan, sudah dikerjakan, faktanya masih terjadi kemacetannya. Memang tidak bisa dihindari ya, kemacetan di Jakarta sebagai ibu kota negara tentu ini sangat menjadi PR besar ya bagi di pemerintah. Mengingat kunjungan-kunjungan kenegaraan, kunjungan kedutaan besar ketika melakukan lawatan ke Indonesia ini berimplikasi pada lalu lintas juga. Karena seperti hari-hari sebelumnya ada Presiden Prancis Macron, implikasinya terhadap lalu lintas di DKI Jakarta sangat besar sekali. Ketika kunjungan kenegaraan itu pada beberapa hari yang lalu, kawan-kawan bisa cek di media massa ya, itu lalu lintas di Jakarta terjadi kemacetan yang sangat parah. Ya memang berlangsung ya sekitar 3-4 jaman itu. Karena memang sudah menjadi prosedural sesuai ketentuan ya. Jadi salah satu pengendara yang diutamakan salah satunya ya tokoh-tokoh pejabat dari luar negeri ya, itu menjadi salah satu prioritas, sehingga jalan-jalan itu ditutup untuk sebagai jalan daripada rombongan Presiden Prancis pada saat melakukan lawatan di Indonesia. Ada beberapa tempat ketika itu Presiden Prancis melakukan kunjungan kerja di Indonesia. Yang pertama di Jakarta itu tentunya pasti di Istana Negara ya, pasti itu. Beliau juga mengunjungi ke Universitas Negeri Jakarta. Beliau berkunjung di sana. Kemudian selang sehari kemudian melakukan perjalanan lagi ke Magelang. Di sana ke kawasan Akademi Militer, memeriksa, melihat tentara-tentara, calon-calon perwira di sana yang saat menjalani pendidikan di Tempa di sana. Kemudian juga berkunjung ke salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur, bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Di sana juga ada kontroversi juga ya, ada sempat viral juga terkait dengan pemasangan lift ya, pemasangan lift lah, apa bahasanya ya. Ya intinya ada dipasang suatu alat agar Bapak Presiden RI maupun Bapak Presiden Perancis itu bisa naik ke titik puncak Candi Borobudur itu dengan cepat dan aman. Tentunya harapan daripada pemasangan alat itu tentunya untuk mempercepat naik ke atas. Namun itu juga ada sebagian netizen mengkritik ya. Padahal tidak merusak
tidak merubah struktur daripada candi tersebut, hanya dipasang suatu alat saja, itu sebagai alat transportasi ya, untuk bisa naik menuju ke puncak dengan cepat dan aman. Ya, bentar lagi mau sampai. Ini sudah di kawasan Jalan Tanjung Duren. Sudah berada di kawasan Tanjung Duren. Perjalanan ya kurang lebih 5 menit lagi nih sampai. Kalau lihat di map aman, nggak ada macet ini, hijau biru semua, aman ya. Lalu lintas juga lengang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di kawasan Gor Tanjung Duren, Jakarta Barat, di mana kita akan melihat kegiatan Jakarta Job Fair yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kita nanti akan masuk ke dalam, simak terus ya. Oke kawan-kawan, nanti kita bisa lihat-lihat ya. Kita bisa lihat-lihat ada sekitar 20 perusahaan. Ada sekitar 20 perusahaan yang berada di kegiatan job fair ini. Masyarakat tentunya bisa memanfaatkan kegiatan job fair ini ya. Bisa memanfaatkan kegiatan untuk melamar pekerjaan-pekerjaan di perusahaan yang memang sudah tersedia. Ada sekitar 20 perusahaan mitra yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam kegiatan Jakarta Job Fair 2025 ini. Ya baik kawan-kawan, tadi kita sudah lihat langsung ya, kita udah simak kegiatan Jakarta Job Fair yang berada di gedung olahraga atau GOR di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Melihat job fair ini, kita semakin bersyukur bagi kawan-kawan yang sudah memiliki pekerjaan ataupun sektor usaha yang lain ya. Karena melihat tadi saya ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu pencari kerja, itu dia lulusan S2 dari Trisakti jurusan perminyakan. Ternyata di dalam job fair itu tidak ada yang katakanlah mengakomodir ataupun tidak sesuai dengan pekerjaan apa yang dia cari. Rata-rata memang di sektor perbankan, bisnis lah ya. Kemudian di sektor hospitality seperti di hotel-hotel ya. Tadi siapa namanya? Si Dela. Dia baru lulus S1 di Unpad, kemudian melanjutkan S2-nya di Trisakti. Ya, semoga aja kita selalu diberikan kemudahan ya, dan kelancaran dalam menjalankan pekerjaan maupun usaha. Oke, simak terus di channel ini. Semoga saja bermanfaat channel ini ya. Kita mau istirahat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.